Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai perancangan mobile aplikasi dalam keuangan. Oke, next slide. Oh, apa itu aplikasi mobile keuangan? Adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pengguna dalam mengelola aspek keuangan mereka melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Aplikasi ini dapat mencakup berbagai fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan uang, seperti investasi, perbankan, dan dan perencanaan keuangan. Untuk masalahnya itu yang pertama ada pengelolaan keuangan sering diabaikan oleh eh, berbagai kalangan masyarakat. Nah, untuk permasalahan umumnya ialah pengeluaran lebih besar daripada pemasukan itu eh, merupakan salah satu kesulitan dalam menyusun anggaran keuangan ke untuk tahun ke depannya. Menurut Wardana 2016, kurangnya kesadaran dalam mencatat keuangan dapat menyebabkan masalah finansial jangka panjang. Nah, untuk yang terakhir, perkembangan teknologi, khususnya di Android, dapat dimanfaatkan berbagai solusi digital untuk membantu manajemen keuangan. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Skar. Oke, selanjutnya, 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 pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana merancang aplikasi mobile berbasis Android yang dapat membantu pengelolaan keuangan. Pertanyaan ini muncul karena masih banyak individu yang belum memiliki kebiasaan mencatat keuangan pribadi. Padahal pengelolaan keuangan sangat penting, terutama di era digital saat ini. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada perancangan aplikasi mobile karena platform ini paling banyak digunakan dan dinilai paling efektif untuk menjangkau pengguna secara praktis dan real time. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian terdapat 3 poin utama. Yang pertama adalah merancang aplikasi Android yang mampu mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sistematis dan efisien. Yang kedua, menyediakan laporan keuangan yang sederhana agar pengguna dapat dengan mudah memahami kondisi keuangannya tanpa harus menguasai istilah-istilah akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan keuangan sebagai langkah awal dalam membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat. Melalui aplikasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan pribadi dapat dilakukan dengan lebih mudah, terstruktur, dan membantu pengguna dalam membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Next, Tika.
Selanjutnya, eh, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik dan rumusan masalah yang berfokus pada pengelolaan keuangan melalui mobile application. Yang kedua, mengumpulkan referensi dari jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi online dari Google Scholar dan ResearchGate. Yang ketiga, menelaah dan menganalisis isi dari setiap referensi yang relevan. Yang keempat, menyusun kesimpulan dari hasil analisis untuk mendukung perancangan aplikasi. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Masalah utama yang kami temukan dari latar belakang adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan mereka secara terstruktur. Banyak orang mencatat keuangannya secara manual atau bahkan tidak mencatat sama sekali, sehingga sulit untuk mengontrol dan merencanakan masa depan finansial. Berdasarkan hal tersebut, solusi yang kami tawarkan adalah perancangan sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang dirancang secara sederhana namun memiliki fitur-fitur inti. Yang pertama itu fitur pencatatan transaksi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran yang mereka lakukan, mulai dari gaji, uang jajan, belanja bulanan, hingga pengeluaran kecil seperti beli kopi ataupun ongkos ojek. Dengan adanya fitur ini, semua transaksi akan terdokumentasi dengan baik dan bisa dilihat kapan saja. Fitur kedua yaitu laporan otomatis. Data yang dimasukkan oleh pengguna akan diolah secara otomatis dan ditampilkan dalam bentuk grafik serta ringkasan laporan bulanan. Grafik ini bisa menunjukkan proporsi pengeluaran untuk masing-masing kategori, seperti makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Hal ini akan sangat membantu pengguna untuk memahami pola konsumsi mereka dan mengevaluasi pengeluaran yang kurang diperlukan. Fitur ketiga yaitu notifikasi dan reminder. Fitur ini berfungsi sebagai alarm yang akan muncul pada waktu-waktu tertentu untuk mengingatkan pengguna agar tidak lupa mencatat transaksi atau melakukan evaluasi keuangan secara rutin. Kami berharap fitur ini dapat membantu kebiasaan finansial yang lebih disiplin. Selain tiga fitur utama tadi, aplikasi ini juga ada beberapa fitur tambahan seperti budget planner dan mode keamanan PIN password. Semua fitur ini dirancang tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi melalui analisis dari beberapa jurnal ilmiah yang kami pelajari selama proses studi literatur. Next. Eh, untuk selanjutnya yakni hasil dan manfaat. Untuk hasil dan manfaat dari perancangan aplikasi mobile app keuangan yang pertama yaitu aplikasi dirancang sesuai kebutuhan pengguna berdasarkan analisis literatur. Jadi setelah analisis yang dilakukan, maka kita bisa mempelajari kebutuhan dan kebiasaan pengguna dan juga fitur-fitur yang diperlukan seperti budget planner, tabungan, dan lain sebagainya. Sehingga fitur dan desainnya relevan dan efektif. Yang kedua, UI atau UX yang memudahkan pengguna dari berbagai usia. UI dan UX ini berfokus kepada tampilan dan cara penggunaan aplikasi yang dibuat sederhana, intuitif, dan juga ramah untuk anak-anak hingga orang dewasa, sehingga semua kelompok umur dapat menggunakannya dengan mudah. Yang ketiga, yakni edukasi finansial secara tidak langsung. Jadi aplikasi yang dikembangkan mengajarkan konsep keuangan melalui aktivitas yang menyenangkan dan praktis, seperti menabung, mengatur anggaran, atau mencapai tujuan keuangan tanpa harus memberikan pelajaran teori-teori yang eksplisit seperti itu. Dan dan juga dalam agar kita bisa mendapatkan manfaat ini, maka diperlukan juga pemerataan teknologi dan juga sosialisasi serta ajakan kepada masyarakat juga biar lebih sadar dalam
pengelolaan keuangan pribadinya seperti itu. Oke, next. Eh, jadi dari hasil pembahasan yang sudah kami paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aplikasi mobile itu berperan sebagai solusi nyata dalam membantu pengelolaan keuangan. Dengan memanfaatkan aplikasi ini, kita tuh bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran secara lebih teratur dan praktis. Ini tentu saja membantu, apalagi bagi kita yang sering lupa atau malas mencatat secara manual. Lalu penggunaan aplikasi ini tuh juga terbukti bisa meningkatkan kedisiplinan dalam mencatat transaksi keuangan. Karena dengan fitur-fitur yang disediakan, kita tuh bisa diingatkan atau bahkan diarahkan untuk mencatat secara rutin. Jadi kebiasaan finansial kita tuh bisa jadi lebih baik. Selain itu, ada hal yang nggak kalah penting, itu desain aplikasi dan fitur yang ditawarkan. Aplikasi yang tampilannya tuh mudah digunain, enak dilihat dan memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna akan lebih efektif dalam membantu aktivitas pencatatan dan pengelolaan keuangan. Jadi bisa disimpulin bahwa kombinasi antara teknologi, kemudahan penggunaan, dan kebiasaan pengguna sangat mempengaruhi efektivitas dari aplikasi pengelolaan keuangan ini. Next. Selanjutnya ada beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pengembangan ke depan. Yang pertama tuh ada pengembangan aplikasi sebaiknya tuh mencakup integrasi dengan layanan e-wallet dan bank digital. Kenapa ini penting? Karena banyak orang yang bertransaksi itu secara cashless. Jadi akan lebih praktis jika aplikasi ini tuh bisa langsung terhubung dengan sistem pembayaran digital yang digunakan sehari-hari. Terus perlu juga disediain fitur edukasi finansial, terutama untuk pengguna pemula. Fitur ini tuh bisa berupa artikel, tips, atau tutorial singkat tentang cara mengatur keuangan yang baik. Karena nggak semua orang tuh udah langsung paham tentang pengelolaan uang. Jadi fitur edukatif tuh bisa menambah nilai lebih bagi aplikasinya. Dan yang terakhir itu ada pengujian aplikasi sebaiknya dilakukan dalam jangka panjang dan pada skala pengguna yang lebih luas. Hal ini tuh bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi itu tetap efektif digunakan dalam waktu yang lama dan apakah bisa diadaptasi oleh berbagai jenis pengguna dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan saran-saran ini tuh diharapkan aplikasi pengelola keuangan bisa terus berkembang dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Oke, udah selesai ya untuk pemaparannya ya. Mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain. Oke, kalau belum ada mungkin pertanyaan penutup dari saya aja ya. Oke, mobile apps tadi kan memiliki beberapa ini ya, istilahnya kelebihan dibandingkan aplikasi dengan platform lain. Nah, pertanyaan simpel saya itu menanyakan kalau kita menggunakan mobile apps itu datanya itu ada di mana ya? Menurut teman-teman ada di mana? Gitu saja sih.
Monggo, siapa yang mau jawab? Sebentar ya, Pak. Izin menjawab ya Pak. Untuk data yang disimpan, data pribadi kita yang disimpan dalam mobile app keuangan itu biasanya disimpan di dalam server penyedia, perusahaan yang menyediakan aplikasi tersebut, atau biasa juga disimpan oleh pihak ketiga perusahaan tersebut. Eh, dan bentuk penyimpanannya sendiri bisa disimpan dalam bentuk cetak dan juga atau juga bentuk digital. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Fatih atas jawabannya. Oke, jawabannya masuk ya. Mungkin saya akan nambah dikit saja bahwa kalau kita berbicara aplikasi mobile pada dasarnya itu adalah kayak interface itu ya, atau front end. Nah, datanya di mana? Datanya biasanya dia dilewatkan melalui back end. Ya benar tadi, dia ada di server perusahaan tersebut atau perusahaan tersebut dia sewa ke pihak ketiga gitu ya. Intinya itu melalui back end, di balik layarnya back end itu ada database. Jadi ada di database. Tapi bisa juga aplikasi mobile itu disimpan ke dalam local storage handphone masing-masing itu juga bisa. Cuman itu biasanya kalau di local storage itu tidak ada kayak kalau misalkan pindah HP itu datanya bisa hilang. Biasanya kalau yang local storage itu mirip kayak game-game gitu ya. Kalau yang bisa kita login di banyak handphone itu biasanya dia datanya ada di database server atau di server gitu ya. Kita aja sih untuk tambahan. Mungkin ada pertanyaan tambahan kalau ada. Kalau nggak ada, mungkin silakan ditutup oleh yang mulai tadi di grup ini. Baik, terima kasih buat semuanya. Eh, Kami memiliki banyak kekurangan dalam presentasi ini. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya ya untuk sesi presentasi udah selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.